Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya dan juga rekan saya akan mempresentasikan proyek yang telah berhasil kami buat, yaitu melakukan perancangan database yang meliputi ARD, tabel, dan juga normalisasi tabel dari studi kasus pada Warung Indah Saripurna. Nah, untuk itu di sini kami juga akan menampilkan hasil wawancara dengan narasumber. Untuk video dari wawancaranya, silahkan untuk ditampilkan. Sehingga kami bisa bersaing lah untuk bertahan dalam persaingan menjual bahan kebutuhan pokok. Untuk pencatatan transaksi pembelian, apakah masih menggunakan manual, Excel, ataupun sistem? Transaksi pembelian kami masih menggunakan manual, tapi terkadang juga kami juga mencatat dalam bentuk Excel biasa, ya. Excel biasa untuk mempermudah karena memang Baik, jadi tadi sudah ditayangkan mengenai wawancara yang telah kami lakukan terhadap narasumber di Warung Indah Saripurna. Jadi di sini kami akan langsung menjelaskan bagaimana rancangan sistem yang kami buat untuk implementasi studi kasus tersebut. Jadi di sini yang pertama, kami telah melakukan analisis sistem pada Warung Indah Saripurna. Untuk pemateri yang akan menjelaskan tentang analisis sistem, saya persilahkan. Baik, seperti yang sudah dijelaskan uh, oleh narasumber tadi pada video, dari hasil wawancara tersebut, kami dapat menganalisis sistem yang akan kami pakai saat ini. Di mana Warung Indah Saripurna ini adalah usaha grosir dan juga ecehan yang menyediakan kebutuhan serta makanan sehari-hari, seperti beras, bahan kue, minuman, jajanan ringan, buah-buahan, peralatan mandi, dan masih banyak lagi. Warung Indah Sahipuna terletak di Desa Alas Angker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Berdasarkan wawancara terhadap Ketut Punada, sebagai pemilik warung mengatakan bahwa untuk warung tersebut masih menggunakan pencatatan dan perhitungan transaksi secara manual, yaitu menggunakan buku tulis, Excel, dan juga kalkulator. Pemilik juga menjelaskan bahwa pihak mereka sangat memerlukan sistem pencatatan dan juga pengelolaan transaksi warung. Nah, terkadang merasa susah saat melakukan proses transaksi dengan pelanggan dikarenakan penjual tidak membuat list harga barang yang membuat mereka sering lupa terhadap harga barang yang mereka jual. Penjual juga ingin agar tunggakan pembeli atau hutang pembeli yang belum dibayar itu dapat tercatat dengan aman. Dari analisis berikut, pada Warung Indah Saipuna memiliki proses bisnis yang digunakan saat ini. Yang pertama yaitu pencatatan barang masuk, di mana barang yang datang itu dari pemasok dicatat dan juga di buku, di mana barang yang datang itu datang dari pemasok dicatat yang dicatat dalam buku tulis seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu penjualan, di mana transaksi penjualan dicatat secara manual, namun tidak setiap kali pembeli membeli barang itu di kondisi tertentu saat pembeli ramai, pencatatan tidak bisa dilakukan secara efisien karena harus manual menggunakan tulisan tangan. Kemudian yang ketiga yaitu pencatatan keuangan, di mana uang dapat masuk dan juga keluar itu dicatat dalam buku keuangan terpisah. Kemudian, yang keempat yaitu stok barang, di mana pemilik warung memeriksa ketersediaan barang secara langsung pada rak dan juga gudang. Kemudian yang kelima yaitu pencatatan pelanggan, di mana tidak ada sistem pencatatan pelanggan secara khusus. Kemudian yang keenam yaitu pencatatan tunggakan pembeli, di mana di sini masih menggunakan catatan manual di buku tulis seperti itu. Baik, slide selanjutnya.
Dari wawancara tersebut, didapatkan permasalahan yang dihadapi penjual. Itu ada 5 masalah. Yang pertama yaitu, ketidaksatuan dalam pencatatan, di mana kesalahan pencatatan dapat terjadi seperti stok yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian yang kedua yaitu lambatnya proses pencarian data, di mana, sulit sekali melacak riwayat penjualan ataupun pemasukan barang tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu, rentan kehilangan data, di mana data yang telah dicatat itu dilakukan secara manual, itu mudah hilang ataupun rusak. Kemudian yang keempat yaitu minimnya laporan, di mana, tidak tersedia laporan penjualan dan juga keuntungan secara otomatis. Kemudian yang kelima yaitu, kurangnya integrasi, di mana data keuangan dan juga transaksi itu tidak saling terhubung. Baik, untuk, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Chandra. Baik, terima kasih Amel atas pemaparan materinya. Jadi di sini kami telah merancangkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh narasumber, di mana di sini setelah melakukan analisis kami mendapatkan beberapa solusi, yaitu yang pertama ada database yang terpusat. Jadi untuk mencatat semua transaksi penjualan, barang masuk dan juga tunggakan secara terstruktur, kami di sini membuat database yang terpusat, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa terdapat kendala dalam pencatatan transaksi penjualan, barang masuk dan juga tunggakan dalam sistem warung Indah Saripurna. Kemudian yang kedua, di sini kami juga melakukan suatu sistem yang melakukan laporan otomatis, di mana sistem ini nantinya akan menghasilkan laporan harian, mingguan, ataupun bulanan untuk penjualan dan juga barang. Kemudian yang ketiga, di sini kami juga merancangkan sistem yang user friendly, di mana dalam sistem ini harus mudah digunakan oleh pemilik warung tanpa latar belakang IT, karena di sini juga mengingat bahwa pemilik warung mungkin masih awam terhadap dunia IT. Kemudian yang terakhir, kami juga di sini mencanangkan keamanan data, di mana sistem yang dibuat di sini harus memiliki fitur backup dan juga akses terbatas untuk menjaga keamanan data. Kemudian di sini yang selanjutnya yaitu tujuan perancangan sistem. Di mana dalam sistem ini kami merancang sistem informasi yang terkomputerisasi dan juga terintegrasi untuk mempermudah proses transaksi, pencatatan, pengelolaan barang, dan juga pengelolaan piutang pelanggan seperti yang telah disebutkan oleh narasumber tadi bahwa terdapat beberapa kendala terkait hal tersebut. Sehingga kami merancangkan beberapa tujuan perancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan narasumber. Kemudian untuk modul perancangan sistemnya terkait dengan beberapa permasalahan tadi, jadi di sini kami telah membuat beberapa modul perancangan sistem. Yang pertama ada manajemen data barang, di mana di sini sistemnya nantinya akan menyimpan dan juga mengelola data barang, termasuk juga jumlah dan harga barang. Kemudian yang selanjutnya ada sistem transaksi penjualan, di mana dalam sistem ini nantinya akan mencatat suatu transaksi harian, menghitung total belanja otomatis, dan juga mencetak struk jika memang dibutuhkan dalam sistem penjualannya. Kemudian yang selanjutnya di sini juga kami merancangkan manajemen hutang pelanggan, di mana dalam manajemen ini nantinya akan mencatat transaksi yang belum lunas dan juga tanggal pelunasan hutang. Kemudian untuk yang selanjutnya ada laporan. Nah, jadi sistem laporan ini nantinya akan menyediakan laporan transaksi, laporan penjualan, laporan hutang, dan juga laporan stok yang ada dalam warung Indah Saripurna. Kemudian yang terakhir yaitu ada manajemen penempatan barang. Jadi dalam manajemen penempatan barang ini nantinya akan mencatat informasi mengenai lokasi dan juga tempat diletakkannya barang atau di mana barang itu berada dalam rak barang. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu materi tentang metode dan juga teknologi perancangan sistem akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada pemateri yang selanjutnya, saya persilakan. Baik, untuk metode dan juga teknologi perancangan sistem, itu yang pertama kita lihat dari metode pengembangan. Untuk sistem ini kita menggunakan pengembangan sistem SDLC atau System Development Life Cycle yang mencakup analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi basis data dan antarmuka pengguna, pengujian sistem, dan juga evaluasi dan pemeliharaan. Kemudian teknologi yang digunakan, yang pertama dari bahasa pemrograman, ada PHP, Python, dan juga JavaScript. Kemudian dari database ada MySQL dan juga PostgreSQL. Kemudian ada antarmuka, bisa menggunakan web based, desktop, ini tergantung dari kebutuhan pemilik warung. Kemudian untuk backup data ada Google Drive,
load lokal ataupun external drive. Untuk selanjutnya, lalu ada desain database. Jadi database ini kita gunakan untuk merancang atau membuat sistem penyimpanan data yang terstruktur dan saling terhubung, agar bisa mencatat data barang secara lengkap, kemudian mencatat dan juga memantau transaksi penjualan, lalu ada menyimpan data pelanggan dan tunggakan, memantau stok barang secara real time, menghasilkan laporan yang akurat, dan juga mencatat dan menginformasikan lokasi barang. Bisa di next. Lalu untuk desain database ERD yang akan kita buat itu berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Warung Indah Saripurna. Adapun proses bisnisnya adalah melayani transaksi penjualan barang menggunakan pembayaran cash, dan jika tidak dibayar secara lunas, maka akan dimasukkan ke catatan kasbon. Kemudian untuk menambahkan suplai barang, itu biasanya membeli secara offline di supplier. Untuk manajemen penempatan barang, itu ditaruh di rak, serta untuk mencatat transaksi penjualan itu dilakukan secara berkala, sehingga entitas potensial yang dapat kita gunakan di dalam ERD ini yaitu ada supplier, barang, penjual, pembeli, dan juga rak barang. Kemudian untuk relasinya itu ada relasi memesan, bertransaksi, barang berada di, menunggak, dan juga melunasi tunggakan. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada pemateri. Baik, jadi terima kasih pada Indah atas gambaran awal tentang desain ERD yang akan kami buat. Jadi seperti yang udah dijelaskan tadi, di sini ada entitas supplier, kemudian penjual, pembeli, rak barang, dan juga barang. Nah, di sini untuk relasinya ada relasi memesan, menunggak, bertransaksi, berada di, dan juga melunasi tunggakan. Nah, yang pertama di sini untuk relasi memesan, di sini ada 3 entitas yang terikat yaitu barang, penjual, dan juga supplier. Dimana di sini untuk kardinalitas dari relasi barang ke supplier yaitu many to many, karena di sini banyak barang, beberapa barang atau banyak barang dapat ditangani oleh beberapa supplier pula. Kemudian untuk penjual ke barang yaitu kardinalitasnya yaitu one to many, karena di sini satu penjual dapat menangani banyak barang. Kemudian di sini untuk relasi berada di yaitu rak barang dan juga barang, kardinalitasnya yaitu one to many, karena di sini dalam satu rak barang bisa terdapat banyak barang. Kemudian untuk relasi bertransaksi, jadi di sini ada beberapa entitas yang terikat yaitu ada barang, penjual, dan juga pembeli. Nah, untuk barang dengan pembeli ini relasinya many to many, karena banyak barang itu dapat ditransaksikan atau dibeli oleh banyak pembeli. Kemudian untuk penjual, relasi antara entitas penjual yaitu one to many, karena di sini satu penjual dapat menangani banyak pembeli. Kemudian untuk relasi menunggak di sini relasi antara penjual dan juga pembeli ini adalah one to many, karena di sini satu penjual dapat menangani banyak pembeli. Kemudian untuk di sini kami juga melakukan agregasi terhadap melunasi tunggakan, karena di sini melunasi tunggakan ini dapat terjadi setelah adanya relasi menunggak. Jadi untuk konsep dasar dari ERD sistem yang telah kami buat adalah seperti pada gambar yang telah muncul di layar. Untuk selanjutnya di sini kami juga akan mengkonversi sistem ERD ini ke dalam bentuk tabel. Nah, untuk pemateri yang selanjutnya yang akan mengkonversi sistem ERD ke bentuk tabel, saya persilahkan kepada Amel, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konversi IAD ke dalam bentuk tabel. Untuk semua entitas seperti pembeli, penjual, hak barang, dan juga supplier, itu dibuatkan masing-masing tabel dengan menempatkan semua atribut masing-masing di tabel tersebut. Dan berikut ini adalah tabel entitas pada sistem yang telah kami rancang. Yang pertama itu ada tabel hak barang, di mana ini didapat dari entitas hak barang yang berisi primary key-nya yaitu ID rak. Kemudian yang kedua yaitu tabel penjual, di mana ini berasal dari entitas penjual yang di mana primary key-nya adalah ID penjual. Kemudian ada yang ketiga yaitu tabel pembeli, yakni tabel yang dibuat berdasarkan entitas pembeli.
di mana primary key-nya adalah ID pembeli. Kemudian yang keempat yaitu tabel supplier, di mana ini dapat dari entitas supplier ya, dan juga primary key-nya adalah ID sub. Dan berikut ini merupakan atribut-atribut dari masing-masing tabel. Bisa dilihat pada layar berikut ini. Baik, untuk selanjutnya, adapun terdapat relasi one to many antara barang dan juga hak barang. Maka untuk relasi tersebut, atribut kunci dari hak barang akan diletakkan di tabel barang. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada tabel barang itu didapat dari entitas barang di mana primary key-nya adalah kode barang. Dan dapat dilihat juga ada primary key dari hak barang yaitu ID hak, di mana ini merupakan hasil relasi dari hak barang dan juga barang. Sementara itu, karena di dalam EID terdapat NRI relationship, maka relasi tersebut dibuatkan tabel yang berisi atribut dari relasi dan atribut kunci dari entitas yang berhubungan dengan relasi tersebut. Di antaranya adalah yang pertama yaitu relasi memesan dengan entitas supplier, barang dan juga penjual. Maka relasi tersebut juga akan dibuatkan tabel pemesanan berisi atribut dari relasi dan juga atribut kunci dari entitas supplier, barang dan juga penjual. Dapat dilihat di tabel berikut, yakni tabel pemesanan, yang dimana tabel pemesanan ini dapat dari relasi memesan, yang dimana primary key-nya adalah ID pemesanan, dan untuk kode barang, ID penjual, dan juga ID sub, ini merupakan foreign key dari entitas yang berrelasi dengan relasi memesan. Baik, slide selanjutnya. Yang kedua, yaitu relasi menunggak dengan entitas penjual, pembeli, dan juga barang. Maka, relasi tersebut juga akan dibuatkan tabel penunggakan berisi atribut dari relasi dan atribut kunci dari entitas penjual, pembeli, dan juga barang. Selain itu, untuk relasi pelunasan tunggakan akan dijadikan dalam satu tabel, seperti pada tabel berikut ini. Dari tabel ini dinamakan tabel menunggakan, yaitu didapat dari hasil relasi menunggak dan juga relasi melunasi tunggakan. Di mana primary key-nya adalah ID penunggakan, dan untuk foreign key-nya adalah kode barang, ID pembeli, dan ID penjual, yang merupakan hasil dari yang merupakan primary key dari tiga entitas yang berrelasi di penunggakan. Kemudian terdapat juga di sini tanggal pelunasan, di mana ini merupakan hasil dari di mana ini artinya tanggal pelunasan ini artinya relasi pelunasan tunggakan itu akan terjadi apabila terjadinya relasi penunggakan, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu relasi transaksi dengan entitas penjual, pembeli, dan juga barang. Maka relasi tersebut juga akan dibuatkan tabel transaksi berisi atribut dari relasi dan juga atribut kunci dari entitas penjual, pembeli, dan juga barang. Berikut ini merupakan tabelnya. Ini dinamakan tabel transaksi karena didapat dari relasi bertransaksi, di mana primary key-nya adalah ID transaksi, dan untuk foreign key-nya adalah kode barang, ID pembeli, dan juga ID penjual, seperti pada tabel penunggakan. Dan untuk slide selanjutnya, baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah normalisasi. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa ada beberapa tabel yang sudah berbentuk normal 3NF, yaitu ada tabel penjual, tabel pembeli, supplier, barang, dan juga tabel rak barang. Hal ini dikarenakan yang pertama sudah tidak ada lagi nilai ganda di dalam tabel, kemudian tidak ada redundansi, kemudian juga tidak ada dependensi parsial, dan juga tidak ada ketergantungan antara atribut non-kunci dengan atribut non-kunci lainnya. Untuk selanjutnya ada tabel pemesanan. Nah, untuk tabel pemesanan tadi itu sudah 1NF. Namun tabel tersebut belum memenuhi normalisasi 2NF ataupun 3NF karena masih terdapat dependensi parsial. Nah, maka selanjutnya kita akan
menormalisasikan dengan tahapan 2NF. Yang pertama, kita cek dulu bahwa terdapat fungsional dependensi, di mana ada ID pemesanan dengan kode barang, itu mempengaruhi kuantiti subtotal sub. Kemudian, di sini, kode barang itu hanya mempengaruhi nama barang dan harga sub. Sedangkan ID pemesanan juga hanya mempengaruhi ID penjual, ID sub, total sub, tanggal pesanan, dan juga tanggal penerimaan. Nah, oleh karena itu, kita buat tabelnya di sini. Kita buat untuk fungsional dependensi ini, kita masukkan ke dalam tabel detail pemesanan, seperti yang bisa dilihat di dalam slide. Kemudian untuk kode barang, itu kita buatkan tabel barang pesanan, bisa dilihat juga. Kemudian untuk ID pemesanan, itu kita buatkan tabel pemesanan. Nah, setelah kita lihat bahwa tabel tersebut sudah langsung menjadi 3NF karena sudah tidak ada lagi atribut non-kunci yang ketergantungan dengan atribut non-kunci lainnya. Untuk selanjutnya, ada tabel transaksi. Untuk tabel transaksi tadi itu belum normal atau masih UNF karena masih terdapat nilai ganda. Untuk selanjutnya, kita akan menormalisasikan dengan tahapan 1NF untuk menghilangkan nilai ganda. Maka hasilnya akan menjadi seperti di slide ini. Untuk selanjutnya, nah, pada tabel tadi itu masih dilihat mengandung dependensi parsial. Maka kita lanjutkan dengan menormalkan di 2NF. Yang pertama kita lihat juga fungsional dependensinya, ada ID transaksi dengan kode barang, mempengaruhi kuantiti dan juga subtotal. Ada kode barang yang hanya mempengaruhi nama barang dan juga harga jual. Dan kemudian ada juga ID transaksi yang hanya mempengaruhi ID pembeli, ID penjual, total, dan juga tanggal transaksi. Maka, untuk fungsional dependensi, itu kita buatkan menjadi tabel detail transaksi. Dan juga untuk ID transaksi yang mempengaruhi ID pembeli, ID penjual, dan sebagainya, itu kita buatkan menjadi tabel transaksi. Bisa kita lihat di slide ini. Nah, untuk tabel barang, itu sudah terdapat di konversi IRD ke tabel bagian awal. Jadi di kode barang itu sudah ada tabelnya berupa tabel barang, oleh karena itu kita tidak perlu lagi untuk membuat tabelnya. Nah, jika kita lihat ini sudah 3NF karena sudah tidak ada lagi atribut non-kunci yang ketergantungan dengan atribut non-kunci lainnya. Untuk selanjutnya, ada tabel penunggakan. Untuk tabel penunggakan yang tadi itu masih dalam bentuk UNF, yaitu masih terdapat juga nilai ganda. Nah, untuk selanjutnya kita akan menormalisasikan dengan tahapan 1NF, yaitu menghilangkan nilai gandanya. Maka bisa dilihat pada slide ini. Untuk selanjutnya, nah, tabel tersebut masih mengandung dependensi parsial, yaitu yang pertama kita lihat ada fungsional dependensi, itu ID penunggakan dan kode barang hanya mempengaruhi kuantiti dan juga subtotal. Kemudian ada kode barang yang hanya mempengaruhi nama barang dan juga harga jual. Selain itu juga ada ID penunggakan yang hanya mempengaruhi ID pembeli, ID penjual, total tanggal transaksi, dan tanggal pelunasan. Nah, untuk ID penunggakan yang mempengaruhi ID pembeli dan sebagainya, kita buat ke dalam tabel penunggakan. Dan untuk fungsional dependensinya, yaitu ada ID penunggakan dan kode barang yang mempengaruhi kuantiti dan juga subtotal, itu kita buatkan ke tabel detail penunggakan. Bisa kita lihat di slide ini. Nah, sama seperti tadi bahwa kode barang yang mempengaruhi nama barang dan harga jual, itu sudah terdapat di tabel barang yang awal, yaitu di konversi IRD di bagian awal tadi. Oleh karena itu, kita tidak perlu lagi untuk membuat tabelnya. Dan ini juga kita bisa lihat bahwa tabel ini sudah menjadi 3NF karena tidak ada lagi atribut non-kunci yang ketergantungan dengan atribut non-kunci lainnya. Untuk selanjutnya, yaitu relasi antar tabel. Nah, tabel-tabel yang sudah kita normalisasikan, kita buatkan relasinya. Yang pertama ada tabel pemesanan, itu
dia berelasi dengan tabel detail pemesanan di bagian ID pemesanan. Kemudian, tabel pemesanan juga berelasi dengan tabel penjual di bagian ID penjual. Kemudian ada tabel pemesanan berelasi dengan tabel supplier di bagian ID supplier. Dan juga tabel detail pemesanan berelasi dengan tabel barang pesanan di bagian kode barang. Terus selanjutnya, ada tabel penunggakan. Tabel penunggakan ini berelasi dengan tabel detail penunggakan di bagian ID penunggakan. Kemudian, tabel penunggakan juga berelasi dengan tabel penjual di bagian ID penjual. Kemudian, tabel penunggakan juga berelasi dengan tabel pembeli di bagian ID pembeli. Selanjutnya ada tabel detail penunggakan berelasi dengan tabel barang di bagian kode barang. Dan juga tabel barang berelasi dengan tabel rak barang di bagian ID barang. Untuk selanjutnya, ada tabel transaksi. Yang pertama, tabel transaksi berelasi dengan tabel detail transaksi di bagian ID transaksi. Selanjutnya ada tabel detail transaksi juga berelasi dengan tabel pembeli di bagian ID pembeli. Kemudian tabel transaksi berelasi dengan tabel penjual di bagian ID penjual. Nah, lalu ada tabel detail transaksi berelasi dengan tabel barang di kode barang, dan juga tabel barang berelasi dengan tabel rak barang di bagian ID rak. Selanjutnya, nah untuk materi selanjutnya saya kembalikan lagi kepada. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan sesi penyampaian materi yang telah kami buat. Jadi di sini kami telah merancangkan bagaimana suatu sistem database untuk warung Indah Saripurna yang meliputi IRD, tabel, dan juga normalisasinya. Jadi di sini kami mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan pengucapan kata. Untuk itu kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.